Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puasa yang kita jalankan sekarang ini tidak terasa sudah hampir memasuki tahap akhir. Jadi kita ini sudah memasuki ibaratnya sebuah perlombaan, yaitu final. Sehingga di final itu nanti tentu akan memunculkan siapa yang akan menjadi juara. Dan di sini konsep Islam dalam menghadirkan sebuah kewajiban untuk melakukan ritual puasa, tentu saja Allah menghendaki agar nanti di akhir puasa Ramadan ini akan keluar manusia-manusia yang berpribadi fitrah, yang mana dia adalah pemenang daripada perlombaan dalam bulan puasa itu, karena dia mampu menahan hawa nafsu, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang tidak berguna, perkataan kotor, dan sebagainya. Terlebih lagi bahwa di dalam konsep ibadah puasa itu juga menekankan adanya solidaritas antar sesama. Jadi sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya tujuan diperintahkan puasa tidak lain adalah untuk mendapatkan derajat takwa bagi setiap individu muslim itu sendiri. Dan kemudian kalau kita sebagai manusia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri dari lapar, dahaga, ucapan yang baik, dan sekaligus punya jiwa solidaritas yang dikembangkan lebih tinggi lagi, itu kemudian kita akan merasakan bahwa kita sebagai makhluk setidaknya sudah berusaha menjadi orang yang bertakwa. Namun karena ibadah puasa ini termasuk ibadah khusus ya pemirsa, karena ibadah khusus itu yang menilai atau jurinya adalah Allah langsung. Jadi kita sebagai individu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah, tetapi bagaimanapun yang menilai itu adalah Allah langsung. Ini khususnya untuk ibadah puasa ini dianggap ibadah yang istimewa. Beda dengan ibadah yang lain, orang lain bisa melihat, orang lain bisa menilai. Tapi ibadah puasa ini tidak, Allah langsung yang akan menilai. Jadi kejujuran kita ketika menjalankan puasa, ketika misalkan kita melakukan satu perbuatan yang notabene itu bagi kita merasa bahwa itu perbuatan kita buat dengan sebaik mungkin, tetapi di mata Allah mungkin itu ada riaknya, ada satu motivasi yang terselubung. Nah, disinilah kemudian ternyata untuk menciptakan derajat takwa, terutama menjadi manusia yang mempunyai jiwa yang fitrah itu ternyata tidak mudah. Jadi melalui ibadah puasa Allah sudah memberikan pendidikan kepada manusia untuk melatih diri bagaimana mengimplementasikan segenap potensi jiwa manusia, yaitu cipta rasa karsa yang dibawa sejak lahir. Bagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa setiap bayi lahir itu fitrah. Kullu mauludin yulidu alal fitrah. Nah, di sini fitrah itu dikatakan sebagai sebuah kertas kosong yang kemudian terserah kepada orang tuanya mau dicoret, mau menjadi muslim, nasrani atau majusi. Ini adalah sebuah keniscayaan yang kemudian setelah berkembang, manusia itu tumbuh berkembang, maksud saya itu akan bergaul dengan sesama, dapat lingkungan yang kemudian bisa mewarnai setiap ide, gagasan, dan perasaan emosinya itu. Dari manusia yang kosong, fitrah ya, suci tadi, kemudian bisa saja tergantung kepada manusianya itu bagaimana mau mengisi potensinya, apakah menjadi lebih baik atau justru mundur. Sehingga citra yang dikatakan di dalam derajat manusia yang fitrah itu bisa saja berubah menjadi orang yang justru rendah nilainya. Nah, sekali lagi hubungannya dengan puasa adalah melatih manusia agar senantiasa
bisa menggali potensinya, ya, memanfaatkan potensi yang dipunyai, dikembangkan untuk sesuatu yang bernilai baik sesuai dengan ajaran agama, baik itu ubudiyah maupun amaliyahnya. Selain menahan hawa nafsu, juga bagaimana tetap mengembangkan solidaritas sosial, jangan sampai melanggar norma sosial, norma agama, ya. Yang diharapkan nanti selama berpuasa itu, jika mampu menahan itu, akan kembali menjadi mendapatkan derajat yang fitrah tadi sebagaimana ketika lahir. Jadi kesimpulannya, melalui momentum bulan puasa Ramadan ini, kita sebagai manusia telah dididik oleh agama, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang senantiasa fitrah. Jadi ketika sudah selesai ibadah Ramadan, jangan sampai kita merasa sudah suci, sudah menjadi orang baik, bersih dari dosa, bukan, tetapi bagaimana mempertahankan itu jauh lebih sulit. Bagaimana tetap menjaga kefitrahan kita dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan beribadah puasa itu semakin meningkatkan kesadaran kita bahwa setiap waktu, setiap saat, tidak hanya di bulan Ramadan, kita itu tetap harus menjadi pribadi yang fitrah tadi atau suci. Kemudian selain dari sikap perilaku, juga kita harus membayar zakat fitrah, yang itu sebenarnya melengkapi apa yang sudah kita lakukan dalam sikap tingkah laku. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah Ramadan yang kita jalankan pada ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, di tahun 1444 Hijriah, mendapatkan kita sebagai manusia mendapatkan pribadi yang lebih baik, meningkat, tidak merugi, dan selengkapnya sebagai manusia bisa tetap mengaktualisasikan potensi-potensi yang kita miliki, ya, yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, emosi kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya kira pemirsa, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.